Oh, it wasn't a blink of an eye. I know you had to say goodbye. I've got to take me. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Ali. NIM 091580424053. Prodi Administrasi Publik. Kali ini saya membuat tugas video dengan mata kuliah pengantar statistik sosial. Dosen pengampu Hardianti SAP, MAP. Dengan materi klasifikasi data. Klasifikasi data adalah proses pengorganisasian data ke dalam kategori yang memudahkan pengambilan, penyortiran, dan penyimpanan untuk penggunaan di masa mendatang. Apa sih sebenarnya itu data? Data adalah representasi fakta, konsep, atau instruksi dalam bentuk terstruktur yang cocok untuk komunikasi, interpretasi, atau pemrosesan oleh manusia atau mesin. Data dapat berupa angka, huruf, simbol, gambar, suara, atau kombinasi dari semuanya. Intinya, data itu seperti bahan mentah yang bisa diolah menjadi informasi yang bermanfaat. Ada 5 kategori klasifikasi data, yaitu sumber data, sifat data, jenis data, waktu pengumpulan, dan cara memperolehnya. A. Sumber data, berdasarkan cara mengumpulkan. 1. Data primer, data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti atau pengumpul data. Contoh, survei, wawancara, observasi, eksperimen. 2. Data sekunder, data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan kemudian digunakan oleh peneliti. Contoh, laporan penelitian, artikel jurnal, data statistik, data publik, laporan tahunan perusahaan. Berdasarkan asalnya. 1. Data internal, data dari dalam organisasi atau perusahaan. Contoh, data penjualan, data keuangan, data karyawan, data produksi. 2. Data eksternal, data yang berasal dari luar organisasi atau perusahaan. Contoh, data demografi, data ekonomi, data pasar, data cuaca, data sosial. Berdasarkan bentuknya. 1. Data kuantitatif, data yang berbentuk angka dan dapat diukur. Contoh, data penjualan, data keuangan, data demografi. 2. Data kualitatif, data yang berbentuk deskripsi verbal atau naratif. Contoh, data wawancara, data observasi, data teks. B. Sifat data. Sifat data mengacu pada karakteristik yang melekat pada data yang membantu kita memahami makna dan kegunaan data tersebut. Sifat data dapat dibedakan menjadi 2 kategori utama, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Contoh kualitatif, wawancara, observasi, studi kasus, dan dokumen. Contoh kuantitatif, survei dengan skala numerik, eksperimen, dan data densus. Kesimpulan, memahami sifat data, baik kualitatif maupun kuantitatif, sangat penting untuk memilih metode analisis yang tepat dan mendapatkan informasi yang bermanfaat. Dari data tersebut, data kualitatif membantu kita memahami makna dan konteks, sementara data kuantitatif memungkinkan kita untuk mengukur dan membandingkan secara objektif. C. Jenis data, berdasarkan sumber. 1. Data primer, data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber. Pertama, contoh, hasil survei tentang kebiasaan belanja online yang dilakukan oleh peneliti. 2. Data sekunder, data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain dan digunakan kembali. Contoh, data pertumbuhan ekonomi dari laporan BPS. Jenis data berdasarkan skala pengukuran. 1. Data nominal, data kategori tanpa urutan tertentu. Contoh, golongan darah A, B, AB, dan O. 2. Data ordinal, data kategori dengan urutan tapi selisihnya tidak bisa dihitung. Contoh, tingkat pendidikan, SD, SMP, SMA. 3. Data interval, data numerik yang memiliki urutan dan selisih yang bisa dihitung, tapi punya nol mutlak. Contoh, suhu udara dalam Celcius, 0 derajat Celcius bukan berarti tidak ada suhu. 4. Data rasio,
Mirip dengan data interval tapi punya nol mutlak sehingga bisa dilakukan operasi matematika penuh. Contoh, berat badan seseorang dalam kilogram, 0 kilogram berarti benar-benar tidak ada berat. D. Waktu pengumpulan. Berdasarkan waktu pengumpulannya, data diklasifikasikan menjadi dua jenis utama. Data cross-sectional, data yang dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu, biasanya digunakan untuk melihat kondisi atau tren pada suatu waktu spesifik. Salah satu contohnya, survei kepuasan pelanggan pada bulan Januari tahun 2025. Data time series, data yang dikumpulkan secara berkala dalam periode waktu tertentu, digunakan untuk melihat tren, pola, atau perubahan dari waktu ke waktu. Salah satu contohnya, data harga emas dari tahun 2010 hingga 2025. Cara memperolehnya. 1. Data primer, data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya oleh peneliti. Biasanya dikumpulkan melalui survei, wawancara, eksperimen, atau observasi langsung. Salah satunya wawancara, lakukan wawancara langsung, melalui telepon, atau platform online. Data sekunder, data yang sudah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain. Bisa berasal dari laporan pemerintah, jurnal ilmiah, atau database perusahaan. Salah satunya cari di internet, gunakan mesin pencari, database online, atau situs web resmi. Kesimpulan, data adalah elemen fundamental dalam pengambilan keputusan, penelitian, dan analisis. Di berbagai bidang, data dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber, sifat waktu pengumpulan, skala pengukuran, dan cara memperolehnya. Pemahaman yang baik tentang jenis dan karakteristik data sangat penting untuk 1. Menghasilkan informasi yang akurat. 2. Membantu dalam pengambilan keputusan. 3. Menganalisis tren dan pola. 4. Menvalidasi suatu hipotesis. Data bukan hanya sekadar angka atau informasi, tetapi merupakan alat penting untuk memahami dunia, menyelesaikan masalah, dan menciptakan inovasi baru. Terima kasih.